Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat ya. Nah, di saat pandemi seperti ini, kalian harus hindari keramaian, jaga jarak, menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan juga menggunakan hand sanitizer. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Nah, minggu ini kalian akan mempelajari kaidah kebahasaan teks prosedur. Tujuan kalian mempelajari kaidah kebahasaan teks prosedur yaitu dapat menambah wawasan kalian agar ketika kalian membuat teks prosedur itu sudah tepat dan sesuai. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari macam-macam teks prosedur serta juga struktur teks prosedur. Nah, adakah yang masih mengingat apa sih macam-macam teks prosedur dan juga struktur teks prosedur? Baik, Ibu akan mengulas ya. Macam-macam teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu. Yang kedua, teks prosedur yang berisi informasi. Dan yang ketiga, teks prosedur yang berisi tentang cara suatu kerja. Nah, struktur teks prosedur juga ada 3. Yang pertama, adanya tujuan. Yang kedua, adanya langkah-langkah. Dan yang ketiga, yaitu adanya penegasan ulang ataupun penutup. Nah, minggu ini kita akan mempelajari kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, ada 6 ciri kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, adanya kata ganti, yaitu kata yang digunakan untuk menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Misalnya ia, nya, mereka, kita, dan kami. Yang kedua, adanya konjungsi pengurutan, yaitu konjungsi yang mengacu pada urutan waktu. Contohnya kemudian, pertama, lalu, setelah itu, selanjutnya, dan terakhir. Yang ketiga, adanya kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang berisi pernyataan. Yang keempat, ada kalimat imperatif, yaitu kalimat yang mengandung perintah dan adanya akhiran kan, i, dan lah. Dan yang kelima, menggunakan bilangan urutan, yaitu angka yang menunjukkan urutan. Dan yang keenam, adanya kalimat interrogatif, yaitu kalimat yang berisi pertanyaan. Nah, Ibu akan memberikan contoh teks prosedur yang berjudul membuat hiasan dinding dari botol bekas minuman. Nah, silahkan kalian baca teks prosedur ini. Ibu beri waktu kurang lebih 3 menit. Setelah kalian membacanya, mari bersama-sama kita menganalisis teks prosedur ini ya. Setelah kalian membaca teks prosedur yang berjudul membuat hiasan dinding dari botol bekas minuman, mari bersama-sama kita menganalisis kaidah kebahasaannya. Nah, kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks prosedur tersebut, yang pertama ada konjungsi pengurutan. Contohnya pada kata setelah cat siap, cat bagian luar botol tetapi cukup setengah botol saja. Nah, kata setelah itu menunjukkan urutan waktu. Yang kedua, adanya kata ganti, yaitu yang terdapat pada kata kita. Contohnya pada kalimat banyak barang bekas yang kita temui di sekeliling kita. Nah, kata kita di sini yaitu merupakan kata yang menggantikan seseorang. Nah, terus ada juga kalimat deklaratif. Salah satu contohnya yaitu salah satu barang yang dimanfaatkan adalah botol bekas minuman. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat deklaratif karena terdapat pernyataan bahwa botol bekas minuman itu dapat dimanfaatkan. Nah, yang terus juga ada kalimat imperatif. Salah satu contohnya itu siapkan 4 botol dan 5 botol bening bekas.
Nah, kata tersebut merupakan kalimat imperatif karena kalimat tersebut berisi sebuah perintah yang meminta kita harus menyiapkan 4 botol dan 5 botol bening. Dan juga adanya bilangan urutan. Contohnya, 1. Siapkan 4 botol dan 5 botol bening bekas. Kedua, siapkan pita warna-warni, paku cat, air, dan juga bunga palsu dan seterusnya. Nah, angka 1, 2, dan seterusnya itu merupakan angka-angka di sini menunjukkan mengurutkan sebuah langkah-langkah. Nah, itulah kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks prosedur tersebut. Nah, dapat disimpulkan ya, terdapat 6 ciri kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, adanya kata ganti. Yang kedua, adanya konjungsi pengurutan. Yang ketiga, adanya kalimat deklaratif. Yang keempat, adanya kalimat imperatif. Yang kelima, menggunakan bilangan urutan. Dan yang keenam, adanya kalimat interrogatif. Nah, jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian beri komentar di video di bawah ini, ataupun kalian bisa mengirim pertanyaan kalian melalui WhatsApp group. Untuk tugas selanjutnya akan Ibu kirim melalui WhatsApp group dan kalian kumpulkan melalui Google Classroom dengan format Word. Paling lambat Ibu tunggu hari ini jam 5 sore, jangan sampai telat ya anak-anak. Nah, Ibu akhiri, jika ada salah-salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.